Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama Abang Wandi Al-Putra Fanani. Sebelumnya kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada teman-teman. Siapa ingin memimpin doa? Berdoa dimulai. Doa selesai. Tahu nggak tidak apa yang kita lakukan? Tidak. Nah, jadi kita di sini ingin melakukan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yaitu kegiatan yang membahas masalah dari anggota kelompok dan mencari alternatif dari anggota kelompok dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dialaminya. Manfaatnya untuk diperoleh pemahaman yang matang tentang diri sendiri dan perkembangan identitas yang unik. Tujuannya mampu menjadi pribadi mandiri dan mampu mengendalikan diri serta mampu mengembangkan potensi yang ada. Tahap pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah perkenalan terhadap para anggota kelompok. Yang kedua, tahap peralihan. Tahap peralihan merupakan transisi antara tahap pembentukan dan tahap kegiatan. Yang ketiga, tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini menentukan keberhasilan konseling kelompok. Yang keempat, tahap pengakhiran merupakan penutupan dari kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi sebelum lanjut, teman-teman yang ada di sini apapun kita bahas di sini cukup kita saja yang tahu. Teman-teman di sini juga harap saling terbuka. Kita semua diajak aktif mengobrol, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Apakah ada yang ingin ke toilet, teman-teman? Tidak. Nah, apakah teman-teman sudah siap? Ya. Di sini permainannya adalah contohnya yaitu kayak misalnya warna biru, lapis hitam. Ada berarti kita ulangi lagi ya. Oke. Kita lanjut. Warna biru, lapis hitam. Wandi biru, habis hitam, nurul merah. Wandi biru, habis hitam, nurul merah, milah hijau. Wandi biru, habis hitam, nurul merah, milah hijau, Nia kuning. Wandi biru, habis hitam, Anjeli merah, Mila hijau, Agnia kuning, Yusuf putih. Jadi semuanya udah pada tahu kan nama-namanya? Sudah. Baiklah, Abang akan tegaskan sekali lagi konseling kelompok, kegiatan yang membahas dari anggota kelompok dan mencari alternatif pemecahan masalah yang sedang dialami. Nah, teman-teman pasti ada yang mengalami masalah sehari-hari seperti susah tidur atau menunda-nunda tugas dan lain-lainnya. Jadi, kita di sini membahas masalah yang sedang kita alami. Kemudian kita memecahkan masalah tersebut bersama-sama hingga tuntas. Dari sebelah kanan, masalah apa yang sedang dialami? Saya bermasalah di judi online. Dan sebelahnya, Saya kecanduan begadang. dan sebelahnya, Saya kecanduan melihat video-video di Facebook. dan sebelahnya apa lagi? Saya kecanduan belanja online sampai tengah malam. Dan yang terakhir, saya kecanduan main game sampai tengah malam. Nah, di sini kan semuanya udah tahu masalah teman-teman yang dialami. Teman-teman, masalah siapa yang paling berat? Ya, baiklah. Masalahnya apa saja? Saya kecanduan main game sampai 6 jam, 7 jam. Jadi kurang tidur. Nah, teman-teman, apakah pernah yang mengalami masalah yang sama? Pernah. Nah, baiklah kakak, apa? Saya
kecanduan, terkadang saya masa kecanduan main game Monopoly Go sampai saya nggak ingat waktu. Bahkan saya sampai beli diamond. Nah, selanjutnya Saya bermain game POU, kadang sampai lupa tidur. Nah, selanjutnya Saya bermain PUBG, kadang saya sampai begadang sampai pagi. Nah, selanjutnya apa lagi? Saya sering main point blank sampai besok, kadang pun nggak pulang ke rumah. Oke. Nah, jadi bermain game bisa membuat lupa dunia. Kegiatan yang akan dilakukan bakalan berantakan, tugas-tugas menjadi menumpuk. Nah, teman-teman, bagaimana sih solusinya supaya tidak kecanduan bermain game lagi? Nah, bahkan kepada abang, apa solusinya? Solusinya mengurangi main game, kurangi jam waktunya sampai 2 jam atau 1 jam doang. Oke. Dan kakak, apa solusinya? Solusinya adalah uninstall gamenya. Dan gimana dengan kakak lagi? Kalau saya bakal mengurangi main game hingga 1 atau 2 jam saja. Dan kakak selanjutnya lagi? Nah, kalau saya mengurangi bermain game dan mengurangi beli supaya tidak menghabiskan uang saya. Oke, dan abang yang terakhir? Eh, Menurut saya warnanya suruh tutup lah. Nah, betul yang teman-teman bilang tadi. Jadi teman-teman harus bisa mengatur waktu. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulangi. Kalau sehari kita habiskan 5 jam buat game, berarti kita kehilangan 5 jam untuk belajar, mengobrol sama keluarga atau istirahat. Kita harus bisa membagi waktu dengan lebih bijak. Nah, teman-teman, suasana mulai tegang ini. Bagaimana kita akan melakukan permainan lagi? Setuju? Setuju. Mainannya itu ada dot kelipatannya 3. 1 2 3 dot 1 2 dot 3 4 5 dot. Jadi kita mulai ya. 1 2 Dot 4, 5 dot 7 8 dot 10, 11 11 dot dot. Kurang fokus ini ya, kurang fokus. Baiklah. Di sini kita ulangi lagi ya. 1 2 dot 4, 5 dot 7 8 dot 10, 11 dot 13. 14 dot. Oke. Jadi teman-teman harus menjaga suasana sudah mulai mencair nih. Teman-teman sekalian, kita harus menjaga komitmen kita agar konseling kelompok selanjutnya lebih baik lagi. Diharapkan kita semua menjaga miskomunikasi ya. Ya. Wah, nggak terasa ya, sudah sampai di akhir kegiatan. Sebelum diakhiri, abang ingin teman-teman memberi kesan pada pembahasan kita hari ini. Yang ingin memberi kesan, angkat tangannya terlebih dahulu ya. Nah, yang kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Oke. saya terbantu karena sharing-sharing ini pentingnya tidur cepat. Oke. Nah, selanjutnya, Kesannya saya jadi lebih paham tentang pentingnya manajemen waktu dan tidur. oke. Seluruh teman-teman juga mengemukakan BMB 3, berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. Ya, saya berpikir main game seharusnya hiburan, bukan jadi kebiasaan buruk. Dan saya merasa kecewa saat menyadari dampak negatif yang datang. Dan saya harus bersikap tegas untuk diri saya sendiri. Dan saya bertindak ingin bertanggung jawab
install game di HP, dan saya ingin menjadi kepercayaan orang tua saya. Nah, dan selanjutnya, Saya berpikir waktu saya banyak habis hanya untuk game, itu tidak baik. Dan saya merasa malu karena sering mengabaikan tugas saya. Saya bersikap, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Saya bertindak, saya membuat jadwal harian agar lebih tertib. Saya bertanggung jawab atas perubahan diri saya. selanjutnya, Saya berpikir saya harus bisa mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh game. Merasa saya khawatir dengan dampaknya terhadap masa depan saya. Bersikap, saya mulai terbuka menerima masukan dari orang lain. Bertindak, saya mencoba mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Bertanggung jawab, saya akan melaporkan perkembangan saya di pertemuan berikutnya. selanjutnya, Saya berpikir, saya sadar terlalu sering bermain game bisa merugikan diri sendiri. Saya rasa saya merasa menyesal karena banyak waktu terbuang sia-sia. Saya bersikap, saya mulai mengakui bahwa ini adalah masalah serius. Saya bertindak, saya mulai membatasi waktu bermain game setiap hari dan tidak lagi membeli diamond-diamond yang bisa merugikan saya. Bertanggung jawab, saya berusaha memperbaiki prestasi belajar saya yang sempat menurun dan menguninstall game saya. dan yang terakhir, saya berpikir game memang menyenangkan, tapi jika terlebihan bisa membuat kecanduan. Saya merasa kecewa dengan diri sendiri karena terlalu terlena. Bersikap, saya ingin lebih disiplin dengan mengatur waktu. Bertindak, saya memasang alarm sebagai mengingat waktu bermain. Bertanggung jawab, saya akan berkomitmen menjalankan rencana ini dengan konsisten. Oh iya teman-teman, kapan teman-teman bisa untuk melakukan konseling kelompok selanjutnya? Ya, Oke, menurut saya minggu depan. tapi menurut saya 2 Juli. Nah teman-teman, dalam minggu ini apakah bisa? Bisa. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Abang ingin teman-teman memberi pesan tentang pertemuan hari ini. Dan kita mulai dari sebelah kanan. Jangan takut berubah dan langkahlah lebih maju lagi. Semoga kita semua bisa terus saling mendukung untuk mengurangi kecanduan bermain game. Selanjutnya, Terima kasih kepada Abang yang telah memberi ini semua. Saya jadi lebih semangat untuk berubah ke depannya. selanjutnya, Kembalikan game sebelum game mengendalikan kita semua. dan terakhir, jangan sampai game menguasai hidup kita. Gunakan waktu dengan bijak untuk hal yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan sukarela ingin melakukan kegiatan pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.